89.8. Ya, kembali bersama Rio Dirgantara masih di Jennifer Jendela Informasi Pertanahan bersama Bapak Surahman masih ya, Kepala Iya. BPN Kuningan. Pak, kalau sore-sore emang paling enak ya sambil ngopi sambil ngobrol. Tapi lebih enak lagi kalau Bandrek ngobrolnya tuh next bandrek ya Pak ya. Bosan sama kopi apa ya? Oke, Bapak, kita sudah ada. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar sore hari ini, Iya, Pak. Kita sapa dulu. alhamdulillah nih banyak yang respon nih terhadap program Jennifer ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Kuningan. Baik, kita sapa dari kawasan Cikaso, Pak. Dekat nih, ada Mama Sofi. Masalah tanah memang panas, Pak. Nggak kenal saudara, katanya. Komodoi tanah sawah mah sapacul tambah ngurangan. Terus nambahin ke tetangga. Jadi pakai treng katanya. Sapacul teka raos, Pak. Nah, ini berarti permasalahan sawah nih, Pak. Gimana nih? Galang bergeser nih judulnya, Pak. Ya, namanya juga tanah ya. Artinya kita kembali juga ke tanah, kemudian tanah juga tetap orangnya makin bertambah sehingga permasalahan pertanahan dan kebutuhan akan tanah akan meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun gitu. Nah, untuk warga masyarakat Kuningan, masalah tanah ini supaya Bapak Ibu tenang dan sebagainya segera sertifikatkan ke kantor BPN. Karena apa? Pada saat akan dilakukan pengukuran, maka batas-batasnya harus disetujui dulu oleh pemilik tanah yang berbatasan. Nah, apabila di kemudian hari sudah sertifikat, tanahnya bergeser, keambil oleh tetangganya dan sebagainya, BPN juga wajib mempertahankan apa yang menjadi produk BPN, sehingga tanah ibu tetap harus dibela oleh BPN bahwa batasnya ternyata 10 meter, sekarang tinggal 9 meter, berarti keambil oleh orang lain, berarti BPN akan mengembalikan ke 10 meter gitu. Karena pada saat penerbitan sertifikat pasti yang sebelahnya itu sudah tanda tangan di BPN. Betul, ikut hadir juga menyaksikan ya Pak Iya, pengukurannya. begitu. Oke, jadi buat Mani Mega Suara ini sangat penting sekali ya untuk yang punya Janganlah tanah masalah tanah mah disertifikasi. di jana ke akhirat itu emangnya nu batur di paculan gitu, Diembat galang juga ya, Pak ya. geser gitu ya. Iya, Ya, betul. pada saat di sawah di paculan nggak geser kan gitu ya. Betul. Oke, ini perlu kesadaran juga nih ya dari masyarakat tentunya. Bapak Rio mau nanya nih Pak, tadi sempat jalan-jalan ke Instagramnya Kantahkap Kuningan, ternyata banyak sekali kegiatan yang sudah Bapak lakukan nih. Yang menarik perhatian Rio, ada informasi Kasat Reskrim Polres Kuningan koordinasikan pembuatan pemberantasan mafia tanah. Iya. Ada kabar apa nih mafia tanah di Kuningan nih, Pak? Jadi gini, pimpinan kami sangat concern sekali adanya mafia tanah ini. Kan sudah terjadi dengan ramai di medsos ya, tentang Nirina Zubir, kan ramai tuh. Iya, betul. Kemudian Dino Patijalal yang ibunya tanah ibunya dijual oleh orang lain dengan pemalsuan. Nah, mafia tanah itulah inner circle. Jadi mafia tanah itu tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, itu sudah sistem. Biasanya melibatkan beberapa kepentingan, misalnya bisa jadi unsur desa, unsur BPN-nya juga ada oknum, mungkin juga unsur aparat penegak hukumnya juga ada, kemudian unsur dari notaris PPAT-nya juga ada. Nah, kasus Nirina Zubir ini kan sudah mulai kelihatan ada yang sudah masuk sel nih, dari notaris ya, terjadi pemalsuan. Kemudian pada saat saya masih bertugas di Bengkulu juga ada oknum dari kami juga, ada oknum dari aparat kepolisian juga, ada oknum dari desanya juga. Nah, inilah yang coba kami koordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan. Kalau dengan kejaksaan kami sudah ada perjanjian kerjasama tindak lanjut dari MOU antara Kejaksaan Agung dan Menteri ATR BPN. Nah, sekarang ini sedang dirintis untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Pak Kapolres, dengan Polres Kuningan, dan itu sudah hampir final, tinggal ditandatangani karena sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan masing-masing.
gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan melakukan menandatangani perjanjian kerjasama dan selanjutnya akan membentuk tim pemberantasan mafia tanah. Nah ini Oh, antisipasi gitu ya, antisipasi betul. jangan sampai mafia tanah ini menimbulkan konflik. Artinya di masyarakat akan terjadi konflik agraria, konflik pertanahan. Gitu. Kalau Pak, misalkan di masyarakat ada indikasi ya ada oknum dikatakan tadi mafia tanah gitu kan, ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Proses awalnya nih untuk katakanlah pengajuan ya proses pelaporan seperti apa sih Pak Nanti masyarakat? kita akan memberikan hotline akan kami umumkan bahwa mana ya nomor apa yang bisa dihubungi atau sehingga di whistleblower system, jadi nanti si pengadu dan sebagainya akan kami lindungi dulu. Oke. Gitu. Kami akan melakukan full bucket dengan teman-teman kepolisian, pengumpulan bahan dan keterangan apa benar pengaduan ini, jangan sampai tidak benar nanti menimbulkan fitnah. Ya. Sehingga lari ke pencemaran nama baik nantinya. Nah inilah tim-tim terpadu ini yang akan bersinergi antara kepolisian, kejaksaan dan Kementerian ATR BPN dalam pemberantasan mafia tanah, pengaduan masyarakat dan sebagainya. Kami akan coba antisipasi dari awal sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung nih dalam circle mafia tanah itu ada juga yang namanya notaris ya Pak ya. Ya. Nah, boleh nggak Pak dikasih tips atau trik nih buat masyarakat yang pengen berkolaborasi dengan notaris? Ada nggak sih Pak ciri-ciri notaris yang ini tuh resmi, yang ini tuh enggak gitu Pak? Ada nggak nyarinya di mana gitu? Kalau masalah tanah itu sebagai PPAT-nya ya, karena notaris itu bisa hanya notaris, bisa juga notaris merangkap PPAT. Oh, oke. Nah, kalau PPAT itu diangkat oleh Kementerian ATR BPN, tapi kalau notaris itu dimasuk ke dalam ranah di pengadilan negeri nantinya. Nah, kalau terjadi peralihan hak, kemudian ada pemasukan ke dalam perusahaan dan sebagainya, itu pakai aktanya akta PPAT, bukan akta notaris. Oke. Nah, kalau indikasinya bahwa itu notaris legal atau ilegal ya kan pasang papan nama. Nah, di papan nama itu kan tertera PPAT A misalnya diangkat berdasarkan surat keputusan dan sebagainya. Tidak mungkin, dan nanti pada saat daftar ke BPN pun kalau dia belum terdaftar di BPN akan ditolak oleh sistem Oh, oke. produknya gitu. Ya, baik. Itu dia Mali Mega Suara. Oke, satu lagi Pak, pergerakan dari PPN Kuningan sangat gesit sekali nih. Yang paling terbaru juga Rio melihat di sini ternyata Bapak sudah melakukan sosialisasi yang menghadirkan 16 kepala desa di Kecamatan Maleber. Boleh dijelasin sedikit seperti apa Pak situasinya tuh? Itu permintaan dari para kepala desa melalui Pak Camat ya. Jadi Pak Camat itu menghubungi saya untuk menyampaikan program-program di BPN terutama dalam hal PTSL, karena memang banyak sekali masyarakat atau desa-desa yang belum terakomodir ikut PTSL. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Kuningan yang sangat antusias terhadap PTSL ini. Tapi di lain pihak juga saya sangat sedih dan mohon maaf kepada masyarakat yang sampai saat ini belum kebagian PTSL. Nah, pada saat kemarin di Kecamatan Maleber ini kebetulan menghadirkan 16 kepala desa dan perangkat sekdes juga ada di sana. Saya sampaikan tentang program-program bagaimana caranya mendapatkan PTSL, kemudian dialog permasalahan tanah di desanya, ada yang tentang keluhan-keluhan juga terhadap pelayanan kami, ya kami terima. Dan jangan sampai begini, masyarakat pada saat daftar mengurus pertanahan itu daftarnya ke desa atau ke Surahman gitu, tapi daftar harus ke BPN. Kalau daftar ke desa di luar PTSL ya, kalau daftar ke desa silahkan saja, tapi tolong mintakan tanda terima dari BPN-nya. Nah, nanti kalau tanda terima itu kemudian ada surat perintah setor dan dibayar, nah itu berarti Argo sudah mulai jalan dan BPN sudah mulai memproses. Tapi kalau daftarnya ke oknum tidak didaftar-daftarkan, ya kapan mau selesai? Gitu. Jadi tolong masyarakat kalau yang sudah menitipkan atau artinya tidak sempat ke BPN menitipkan jasanya kepada para
aparat atau perangkat desa atau kepada notaris, itu boleh-boleh saja dengan surat kuasa, tapi saya mohon untuk menanyakan apakah sudah didaftar ke BPN belum. Kalau sudah didaftar ke BPN belum, tolong fotokan tanda terima berkas dari BPN-nya Iya. atau surat perintah store-nya ke BPN-nya gitu. Tolong fotokan ya. Tanda terima berkasnya aja minimal ya. Oke, jadi harus jelas ke BPN ya Pak Iya. ya, jangan sampai ke atas nama siapa gitu ya Jangan ke Suraman datanya. daftarnya, tapi ke BPN. Ya. Oke, Bapak kalau misalkan nih Ada lagi nih pertanyaan nggak? pertanyaan ini Pak mengenai kan kita tentunya sangat disarankan untuk mempunyai surat tanah sendiri ya Pak. Betul. Kalau mau pindah nama itu gimana sih Pak prosesnya Pak? Biar masyarakat juga mungkin yang tadinya dari orang tua mau pindah nama ke anaknya. Seperti apa Pak prosesnya Pak? Pindah nama itu istilah di kami itu namanya peralihan hak. Iya. Peralihan hak itu bisa lewat waris, bisa lewat jual beli, bisa lewat hibah, bisa lewat pembagian hak bersama. Nah, kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, mau peralihan hak atau pindah nama ke ahli warisnya, maka cukup dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh desa dan dikuatkan oleh camat. Jadi surat pernyataan warisnya itu dibuat oleh para ahli waris, kemudian desa mengetahui, kemudian camat juga menguatkan gitu ya. Nah, kalau warga negara Indonesia asli. Tapi biasanya kalau misalnya warga negara Tionghoa atau warga negara Indonesia keturunan, misalnya Tionghoa atau keturunan Timur Asing, itu biasanya keterangan warisnya dibuatkan oleh notaris gitu, atau nanti penetapan pengadilan tentang warisnya gitu. Nah, kalau peralihan haknya lewat jual beli itu harus melalui akta PPAT atau PPATS. Nah, PPAT itu notaris atau pensiunan BPN yang diangkat sebagai PPAT ada. Oh, ada. Ya, Pak, ada. ya? Nanti pendidikan vokasi dulu, nanti dilantik sebagai PPAT, boleh yang purna gitu ya. Nah, kalau di PPATS itu adalah camat. Dia yang sudah diangkat oleh kepala kantor wilayah dan nanti semuanya dilantik atau disumpah oleh kepala kantor, oleh saya semua gitu, PPATS maupun PPAT atas nama menteri. Oke, wow, luar biasa. Nah, sekarang kita bergeser nih Pak ke layanan masyarakat. Kalau Rio lihat juga nih dari websitenya BPN Kuningan, ini banyak banget program-program yang bisa diakses oleh masyarakat. Banyak, di antaranya ada cek peta bidang tanah, kemudian ada lapor.co.id, perpustakaan online, hotline center juga ada, dan SMS delivery juga ada. Dan tadi yang Bapak sebutin juga whistleblower system ya Pak. Ini yang mungkin tadi Bapak maksud ya untuk melaporkan. Iya, betul. Berarti ini untuk melaporkan tindak gimana Pak? Ya, barangkali ada oknum dari BPN yang memang di luar kemampuan saya untuk mengontrol dan sebagainya, silahkan laporkan dan kami akan lindungi. Kemudian tadi ada lapor dengan hashtag lapor ATR BPN, itu akan terkoneksi dengan seluruh medsos di ATR BPN dan kami akan jawab dalam waktu yang tidak terlalu lama dan responsif ya. Bahkan kami akan apabila ada layanan kami yang kurang dan sebagainya akan kami datangi langsung dan meminta maaf kalau memang itu kesalahannya ada di pegawai kami dan layanan kantor kami dan sebagainya. Nah, itu begitu. Silakan aja pakai hashtag lapor ATR BPN, semua medsos akan terkoneksi gitu. Kemudian juga ada apa lagi ini Pak, SMS delivery. apa? Nah, ini inovasi dari khusus dari kantor pertanahan Kabupaten Kuningan. Jadi apabila pemohon sedang melakukan atau sedang mendaftarkan tanahnya untuk sertifikat balik nama, untuk jadi sertifikat dan untuk pemecahan dan sebagainya, apabila sudah selesai, maka dengan secara real time tidak begitu lama akan terkirim SMS ke pemohon dengan sender BPN Kuningan. Jadi kita akan beritanya begini, berkas Anda sudah selesai, berkas permohonan Anda sudah selesai, silahkan ambil di loket pelayanan. Nanti SMS-nya bunyinya seperti itu. Jadi pemohon tidak perlu nanya-nanya udah selesai atau belum, tunggu SMS. Itu untuk supaya pemohon
tidak menunggu-menunggu lah gitu. Tidak Iya. nanya-nanya terus, dan kami akan berkirim SMS. Gitu. Oke, satu lagi Pak yang tadi Rio lihat videonya ada motor dengan branding yang sangat bagus sekali. Itu apa Pak? Oh, Mengantar sertifikat atau apa Pak tadi? Kupat. Kupat ya? Itu kan di Kuningan itu kan terkenal juga tuh kupatnya tuh. Ku antar sertifikat ya Pak ya. Jadi kami ambil sebagai kearifan lokal Kuningan supaya Mas Rio dan masyarakat Kuningan brandingnya atau image-nya gampang. Kupat Kuningan apa ya? Kupat ku antar sertifikat sewilayah Kuningan. Jadi kami ada pelayanan sertifikat itu kami fokuskan di hari Kamis. Itu jadi yang setelah selesai, terutama di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat layanan kantor BPN atau difabel atau lansia, itu Iya. kami prioritaskan gitu. Oke, jadi tinggal itu harus memilih dulu layanannya, misalkan melalui online bisa atau seperti apa? Apa harus ke Enggak. kantor BPN? Jadi kalau yang sudah melakukan pendaftaran dan sudah selesai, itu nanti sertifikatnya, produk layanannya akan kami antar ke rumah. Oke, itu sesuai permintaan. Misalkan tolong anterin ke rumah atau Enggak. sendiri langsung Enggak. dari BPN. Kami prioritaskan untuk yang lansia, Oke. difabel, atau yang jauh dari pusat layanan, misalnya Cibingbin atau Subang. Wow. Gitu. Jadi dilihat datanya ini orang mana, Kalau gitu ya Pak ya. kalau Mega Suara mau sertifikatnya, ambil aja lah ke sana. Gitu. Dekat Dekat ini, ya, Pak ya. 15 menit sampai. Oke, wah luar biasa, ini salah satu perhatian juga khusus ya Pak ya untuk para difabel. Nah, orang inilah tua juga. salah Wow. satu bagian dari kelompok kerja zona integritas, penguatan layanan publik ya. Jadi zona integritas kami tidak hanya seremonial, tapi Betul. kami pun melakukan action. Apa sih yang bisa kami lakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Oke, apalagi Kuningan banyak banget daerah-daerah yang jauh sekali ya Pak ya. Oh iya, Kak, saya juga sudah pernah tuh ke Gunung Aci tuh. Wow. Subang, Gunung Aci sampai Subang. terperosok mobilnya. Ya dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim. Sekalian laporan dong Pak, ini jalannya dong Pak, benerin Pak. Gitu. Bukan jalannya benerin, tolong dong Apanya, Pak? mobilnya ganti dong. Gitu ya Pak Bupati. Oke, Bapak, kita masih ada satu sesi terakhir. Ya. Nanti kita break dulu sebentar Pak ya, sambil kita menyimak juga beberapa jeda komersial break dan sambil mengecek juga pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Tetap di JDPer, Jendela Informasi Peternakan bersama Miga.